Shalom. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita? Oke. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau nyanyi dulu lagu gerakannya. Semua bangkit berdiri. Oke, kita nyanyi lagu King Kong badannya besar. Penyembahan. Semua duduk tenang. Kita akan nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Semua
mau lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pagi yang indah ini, sekalipun anak-anak-Mu hanya beribadah di rumah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati mereka. Mereka senantiasa tetap di rumah memuji, memuliakan akan nama Tuhan, memberkati mereka selalu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya wabah virus ini Tuhan boleh, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan, dan kami percaya juga Tuhan bahwa ini akan cepat selesai. Dan kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan bahwa setiap para tim medis, bahkan setiap para dokter yang bekerja, Tuhan senantiasa memberkati. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami, memenggari kami dalam setiap kuasa-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati anak-anak kami yang di rumah, Tuhan senantiasa lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke. Baik teman-teman, kita tetap muji memuliakan akan nama Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dalamnya hatiku jadikanlah. Oke, Miss akan kasih tunjuk gerakannya ya. Kayak gini, lingkaran. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, masih tetap berdiri? Masih semangat? Oke, kita terus memuji nama Tuhan, kita nyanyikan pujian. Yesus berjanji, karena Yesus selalu berjanji Dia akan menyertai kita. Percaya bahwa Tuhan pasti senantiasa menolong kita dimanapun kita berada. Sekalipun kita beribadah di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita dan melindungi kita selalu. Kita nyanyikan pujian, Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri
Oke, pengumuman buat adik-adik untuk persembahannya bisa dikumpulkan di rumah saja. Nanti kalau sudah bisa sekolah minggu lagi, bisa ke gereja lagi, boleh dibawa ya. Itu pengumumannya. Oke, tapi sebelumnya kita nyanyi satu pujian dulu ya sebelum persembahan. Kita nyanyi pujian Kami Bawa Pujian. Nanti kita sambung lagu pujian Persembahan Tuhan Punya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Oke. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Karel. Sebelumnya kita mau nyanyikan lagu pujian yaitu Hai Kawan Alkitab Buku Terindah. Iya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi ya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Senang ya? Sehat ya? Hari ini hari Minggu. Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu anak-anak berdoa. Yo, tunduk kepala, tangannya dilipat, kita bicara kepada Tuhan. Semuanya berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Kami datang kepadamu Tuhan, mendoakan teman-teman kami yang hari ini tidak bisa sekolah minggu. Tapi kami bisa sekolah minggu, walau ada di rumah. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua, berkati kakak, berkati guru-guru kami.
Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, nih Bu Guru membawa gambar. Coba kamu tebak gambar apakah ini? Siapa yang tahu? Nah, ini namanya Nancy. Nancy sedang menangis. Kenapakah Nancy menangis? Anak-anak pernah menangis enggak? Kenapa anak-anak menangis? Pasti ada alasannya. Kenapa menangis? Hatinya sedih. Kenapa sedih? Rupanya Nancy sedih sekali anak-anak. Sudah hampir 3 minggu dia tidak bisa sekolah. Sudah 3 minggu dia tidak bisa sekolah minggu. Bahkan sudah berhari-hari Nancy tidak bisa ke mall. Tidak bisa jalan-jalan. Kemana dia mau? Dia menangis kepada papanya dan kepada mamanya. Mama, ajak Nancy ke mall kah? Nancy mau jalan-jalan. Nah, adik-adik, dia sangat sedih karena ada peraturan dari Pak Presiden. Ada peraturan dari miss-miss yang mengajar di sekolah. Bahkan Pak Pendeta dan guru-guru sekolah minggu menghimbau anak-anak sekarang tidak sekolah minggu, sekarang tidak sekolah ke sekolah, tapi anak-anak harus belajar di rumah. Tidak boleh nangis ya, tidak boleh nakal ya. Ikuti peraturan supaya anak-anak tidak sakit. Nah, rupanya Nancy ngotot anak-anak. Dia tetap menangis, meminta papa dan mamanya supaya dia pergi jalan-jalan. Ini namanya Nancy tidak taat. Tidak dengar-dengaran apa yang diperintahkan baik presiden, baik miss di sekolah, baik Pak Pendeta, baik guru sekolah minggu. Dia tidak dengar. Nah, anak kalau tidak dengar pasti mendapatkan hukuman. Di dalam Alkitab anak-anak, ada orang yang juga tidak dengar-dengaran. Tidak dengar-dengaran kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, di kitab Keluaran pasal 12 di sini menceritakan bagaimanakah orang-orang Mesir hari itu dia menangis anak-anak. Setiap rumah dia mendengar teriakan, rumah di sana dia dengar anakku. Di sana juga mendengar Tuhan ilahku. Kenapa dia menangis? Kenapa dia teriak? Rupanya anak-anak, setiap anak-anak yang ada di Mesir mati atau meninggal, yaitu anak sulung. Tahu nggak anak sulung? Anak sulung itu anak yang pertama mati anak-anak. Makanya setiap rumah yang punya anak sulung, setiap keluarga yang punya anak nomor 1 mati. Terlebih anaknya Raja Firaun, satu-satunya anak yang menggantikan menjadi raja, hari itu dia mati. Nah, akhirnya semua di negeri Mesir itu berduka, menangis anak-anak. Kenapa? Karena dia atau mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan memberikan hukuman, yaitu anak yang pertama, anak sulungnya, dia meninggal. Sedih nggak anak-anak? Kalau punya anak meninggal, sedih, mereka menangis, tidak punya harapan. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang di Mesir. Kenapa? Pada malam hari itu Tuhan ngomong. Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun. Ngomongnya apa? Sini. Hai Musa, hai Harun, dengarkan suaraku, dengarkan perintahku. Kalau malam hari ini
Aku akan membuat orang-orang Mesir menangis. Ya. Malam hari ini mereka akan sedih semuanya. Kenapa? Karena anak-anak sulungnya akan kubunuh semuanya. Baik hewannya, baik anaknya akan kubunuh. Tapi Tuhan memberikan perintah kepada siapa? Kepada orang Israel. Nah, orang Israel diperintahkan apa? Malam hari ini semua orang-orang Israel harus memotong domba atau kambing, anak-anak ya. Nih gambarnya, gambar kambing, gambar domba. Diperintahkan oleh Musa supaya dipotong. Nah, ternyata anak-anak orang Israel taat tidak? Taat. Dia taat perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan terhadap Musa, Musa juga memerintahkan kepada orang Israel. Dia mau melakukannya. Nah, mereka berkumpul, mengambil dombanya, mengambil kambingnya, terus memotong. Nah, setelah dipotong, ingat apa yang harus dilakukan setelah binatang ini mati. Ya, ada hal-hal yang harus didengarkan. Kalau kalian memotong domba, kalau kalian memotong kambing, kambingnya tidak boleh matanya buta, tidak boleh kakinya pendek sebelah, harus sempurna, tidak ada cacat. Nah, kalau memberikan kepada Tuhan itu memberikan dengan hati yang baik, bukan hati yang tidak baik. Ya, karena Tuhan tidak mau kalau hati yang tidak baik itu datang kepada Tuhan, ya, atau menyembelih, memberikan persembahan yang tidak baik. Nah, ini anak-anak. Terus perintah yang selanjutnya, setelah domba kamu potong, darahnya kamu tadah atau kamu oleskan, ya, di sini. Setiap rumah di depan pintunya anak-anak. Nih, depan pintu diolesi dengan darah dari domba yang ada di situ. Dari atas dia oles, langsung ke bawahnya dioles, ke bawahnya lagi dioles. Untuk apa? Malam itu malaikat akan berjalan, anak-anaknya. Malaikat berjalan ke rumah-rumah. Di mana ada rumah, kalau ambang pintunya diolesi dengan darah, malaikat maut tidak akan membunuh anak sulung. Malaikat maut tidak akan membunuh binatang yang ada. Rupanya anak-anak, malaikat ini satu persatu dia pergi ke rumah-rumah. Ya. Oh, ini ada olesan darah. Terus dilihat, oh ini tidak ada, langsung anak sulungnya mati. Oh ini ada, malaikat melewatinya. Nah, ini ketaatan. Anak-anakku yang kami kasih di dalam Tuhan. Pada hari ini atau hari Minggu ini, Bu Guru mengajak, mengingat, mari kita merayakan Paskah. Kalau Paskah menurut perjanjian lama, harus diperingati, yaitu bangsa Israel yang diperbudak di tanah Mesir dan dia bebas bisa keluar dari tanah Mesir menjadi bangsa yang merdeka, dan bangsa yang sudah dipimpin oleh Tuhan nanti akan menuju ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami sekarang anak-anak, sebagai orang Kristen, kalau kita merayakan Paskah, itu merayakan bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa yang mengikat kehidupan semua manusia. Di situ dilepaskan. Tuhan Yesus datang ke dunia hanya satu kali, mati di kayu salib. Setelah itu tidak akan lagi mati di kayu salib. Setelah itu tidak lagi Tuhan Yesus melepaskan belenggu atau ikatan dosa-dosa manusia.
tapi dia akan datang kembali yang kedua kalinya, menjemput orang percaya, dan dia akan menjadi hakim yang adil bagi Tuhan itu sendiri. Anak-anak, bagaimana kita merayakan Paskah? Setiap gereja merayakannya, ya. Ingat, mungkin 1 bulan sekali atau ada setiap minggu sekali, semua gereja melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus, anak-anak, di sini ada roti, ya. Nah, ini ada roti. Roti ini melambangkan apa? Daging Tuhan Yesus, ya. Bagaimana waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia dipukul, dia ditonjok, dia dimahkotai duri, bahkan juga anak-anak, pada saat dia disalib, didorong, ditendang, dicambuk dan sebagainya. Bagaimana hati kita melihat seperti itu? Inilah anak-anak, lambang dagingnya Tuhan Yesus yang dicapik-capik, begitu menderitanya. Makanya anak-anak, kalau ada perjamuan kudus, anak-anak tidak boleh main-main, karena ini sebagai lambang bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa yang mengikat hidup manusia. Kita menghormati tentang perjamuan kudus. Nah, yang selanjutnya, ini Tuhan Yesus mengambil anggur, ya. Pada saat itu Tuhan Yesus berbicara, inilah darahku yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya manusia bisa masuk ke surga dan manusia hidup bersama-sama dengan aku, bersama dengan malaikat. Anak-anak mau enggak masuk surga? Mau enggak kita bersama-sama dengan Kristus? Mari kita terus mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, seharusnya kita anak-anak yang disalib, seharusnya kita yang nantinya mendapatkan hukuman, tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan semuanya, ya, mengganti semua apa yang sudah kita perbuat. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia rela memberikan nyawanya untuk kehidupan kita, kelak bisa masuk ke surga. Nah, cerita ini anak-anak terambil dari Alkitab. Kalau kita ingin merayakan Paskah, ingatlah, ya, cerita ini terambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 3, ya, di situ. Terus tentang kematian Tuhan Yesus terambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kristus dari surga, dia menjadi pembela kita. Kita akan dibela di hadapan Sang Bapa. Yesus Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita dibenarkan hanya oleh Kristus. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Ingat, kita sudah diselamatkan. Ingat, kita sudah ditebus. Ingat, kita sudah disiapkan rumah kita yang ada di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati. Ya. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Paskah yang sudah kami rayakan.
pengorbananmu yang begitu luar biasa, sehingga kami mendapatkan kasih karunia dan pembenaran dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati semua orang yang saat ini sedang mengalami kesedihan karena adanya virus corona Tuhan. Mereka tidak bisa sekolah minggu, mereka tidak bisa beribadah ke gereja, tapi masing-masing bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, minggu depan kita akan ibadah online lagi ya, ibadah sekolah minggu. Jadi teman-teman tetap di rumah, nanti Miss atau guru-guru yang lain akan kirimkan lagi videonya ya, tapi versi online. Jadi teman-teman tetap ibadah di rumah ya. Oke, kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita. Kita nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang tetap ada di rumah. Lindungi mereka selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.